Kebaktian sore hari raya Pondok Daun yang penuh dengan berkat telah tiba. Apa kabar? Semoga Tuhan memberkati banyak atas hari raya. Kiranya Roh Kudus diturunkan berlimpah-limpah. Hari ini ada pertemuan Injil pada hari raya Pondok Daun. Hari raya terakhir dari ketujuh hari raya dalam 3 bagian. Semua anak-anak Sion di seluruh dunia akan mengadakan pertemuan Injil selama seminggu dari hari ini. Kita bisa menganggap pertemuan ini sebagai gerakan Roh Kudus. Jadi sekarang, mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan dengan judul Gerakan Roh Kudus dan Penginjilan. Gerakan Roh Kudus bisa ditelusuri kembali 2000 tahun yang lalu, ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus hujan awal musim pada hari raya Pentakosta di ruangan atas Markus. Pada awalnya, Injil diam-diam disebar hanya ke wilayah tertentu di Yerusalem, kemudian disebar ke seluruh dunia, dengan dipicu oleh gerakan Roh Kudus dalam penginjilan yang diizinkan Tuhan. Tetapi seperti yang saya katakan tadi pagi, Roh Kudus hujan awal musim dan hari Pentakosta sudah diambil kembali sesuai dengan nubuat. Tetapi Roh Kudus hujan akhir musim dan hari raya Pondok Daun tidak akan diambil kembali. Sebab Tuhan mencurahkan Roh Kudus ke atas kita berlimpah-limpah. Saya percaya bahwa gerakan Roh Kudus itu tidak akan berhenti, tetapi gerakan Roh Kudus ini terus berlanjut sampai waktu di mana Tuhan datang ke bumi ini pada hari yang terakhir. Jadi, apakah yang Alkitab beritahukan kepada kita? Bukti menerima Roh Kudus. Dikatakan, ketika menerima Roh Kudus, siapapun ingin untuk menyampaikan firman Tuhan dari pusat hati mereka, dan hati mereka menjadi panas dan tidak dapat berdiam diri. Oleh karena itu, kita semua tidak boleh memadamkan Roh Kudus yang kita terima dari Tuhan, tetapi harus membagi karunia Roh Kudus itu dengan banyak orang. Semakin banyak kita membaginya, semakin kuat kekuatannya. Jika melihat kekuatan dunia, jika dibagi menjadi semakin lemah, kekuatan Roh Kudus semakin dibagi menjadi semakin kuat dan semakin kuat. Itulah ciri-ciri Roh Kudus. Oleh karena itu, ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus, Dia memerintahkan kita untuk memberitakan Injil. Mari kita pastikannya melalui Kisah Para Rasul, pasal 1. Ayat 6 kita baca. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Suatu fenomena terjadi kepada orang-orang yang menerima Roh Kudus. Mereka menghendaki menjadi saksi Kristus di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi, mari kita baca firman ayat 8 dengan terperinci. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Apa yang akan terjadi? Dan kamu akan menjadi apa di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Untuk menjadi saksi Kristus, pekerjaan apakah yang membuat ini menjadi mungkin? Hanya melalui penginjilan pekerjaan ini bisa diselesaikan. Barang siapa menerima Roh Kudus, secara alami akan memberitakan Injil. Mereka tidak dipengaruhi atau dipaksa oleh siapapun. Itulah sebabnya Tuhan sudah menetapkan Hari Raya Pondok Daun sebagai pekan pemberitaan Injil dan membuka jalan penginjilan dari hari pertama sampai akhir perayaan Pondok Daun itu. Oleh karena itu, selama pertemuan Injil pada Hari Raya Pondok Daun ini, mari kita mengadakan gerakan Roh Kudus dengan memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Gereja awal sudah menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu.
Mari kita lihat perubahan apakah yang sudah terjadi dalam gereja awal sesudah penerimaan Roh Kudus hujan awal musim. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? Kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Sesudah mereka menerima Roh Kudus, Petrus bangkit dan berkhotbah tentang Yesus Kristus di depan orang-orang yang berkumpul dari seluruh dunia. Kemudian orang-orang yang berkumpul di situ dan orang-orang di sekitarnya menerima Injil, dan jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Begitu banyak orang yang bertobat dan kembali kepada Tuhan. Gerakan Roh Kudus itu mulai dilakukan. Kita bisa menganggap sejarah di Kisah Para Rasul pasal 2 sebagai permulaan gerakan Roh Kudus. Mari kita baca ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sebanyak 3.000 orang dibaptis, dan banyak jiwa menerima kebenaran setiap hari. Gerakan Roh Kudus ini terus dilakukan di bawah karunia Tuhan sesudah Hari Raya Pentakosta. Pasal 4 ayat 1 kita baca. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang-orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi berapa orang? Kira-kira 5.000 orang laki-laki. Karena gerakan Roh Kudus ini dilakukan dengan sangat giat, pekerjaan Injil dilakukan dengan berkarunia di mana-mana. Kita baca ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Di sini kita melihat orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus terhubung dengan tindakan selanjutnya, yaitu memberitakan firman Tuhan. Kita bisa menyaksikan Roh Kudus memungkinkan pekerjaan Injil dilakukan tanpa peduli waktu dan tempat. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus memberitakan firman Tuhan dengan berani. Mari kita kembali ke ayat 19. Selagi pekerjaan itu terjadi, iman dan batin apakah yang dimiliki rasul-rasul dan orang-orang kudus gereja awal untuk memberitakan Injil kepada 3.000 orang dan 5.000 orang dengan berani? Ayat 19 kita baca. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah." Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengancam rasul-rasul untuk mencegah mereka memberitakan tentang nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes berkata dengan berani, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar, taat kepada kamu atau taat kepada Tuhan. Tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar." Dengan iman dan batin seperti itu, api gerakan Roh Kudus tidak terpadamkan, melainkan terus berkobar. Kita menemukan keadaan-keadaan pada waktu gerakan Roh Kudus diadakan gereja awal melalui pekerjaan para rasul. Pasal 6 ayat 6 kita baca. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah semakin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin apa? Makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Karena gerakan Roh Kudus terus berlanjut, hebatnya banyak imam yang sudah mengenali Yesus sebagai seorang tukang kayu, dan anak Yusuf dan Maria juga mulai menerimanya sebagai Tuhan
yang datang dalam tubuh. Begitu mengagumkan kerja dari Roh Kudus. Pasal 5 ayat 12 kita baca. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka dengan berani memberitakan, dengan keyakinan bahwa Tuhan memberikan keselamatan dengan kebenaran itu. Mereka terus berkata, Yesus adalah Kristus. Percayalah kepada Yesus untuk menerima keselamatan dan masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu kira-kira 3.000 orang dan 5.000 orang menerima kebenaran setiap hari. Gerakan Roh Kudus menyebabkan pekerjaan luar biasa yang membuat banyak jiwa bertobat seperti ini. Karena mereka memberitakan Injil dengan berani, jumlah muridnya terus bertambah banyak. Itu menunjukkan bahwa mereka begitu banyak memberitakan Injil, bukan? Karena apakah yang bekerja di dalam mereka? Mereka bisa begitu banyak memberitakan. Roh Kudus bekerja di dalam mereka. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada di dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus. Di sini ditulis bahwa jumlahnya makin bertambah besar, makin bertambah banyak, makin bertambah besar. Ungkapan ini terus dituliskan. Oleh karena pekerjaan Injil dari orang-orang kudus gereja awal. Hebatnya, Injil ini diberitakan di Samaria dan sampai ke ujung bumi dengan sangat cepat. Itu adalah akibat gerakan Roh Kudus. Mari kita baca Kisah Para Rasul, pasal 11 ayat 19. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar atau kecil orang. Sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Di sini terdapat suatu peristiwa terjadi di Antioquia. Setiap kali Injil diberitakan, sejumlah besar orang terbuka hatinya dan menerima Yesus sebagai Kristus dan berusaha untuk menuruti ajaran-ajarannya. Orang seperti itu semakin banyak jumlahnya di mana-mana. Namun demikian, pekerjaan Injil yang diselesaikan pada akhir zaman lebih besar daripada gereja awal. Mari kita baca pasal 11 ayat 19 sekali lagi. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang Yunani memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Adegan banyaknya orang yang kembali ke pangkuan Tuhan secara terus-menerus dicatat dalam kegiatan para rasul yang memberitakan Injil pada masa lalu. Kita baca pasal 13, ayat 46 kita baca. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi apa? Menjadi percaya. Masih banyak orang yang ditentukan Tuhan untuk hidup yang kekal di sekitar kita. Tetapi, karena langkah kita belum tiba sampai kepada mereka, dan suara kita belum sampai kepada mereka, maka sayangnya,
Mereka masih mengembara tanpa mengetahui gereja Tuhan memiliki kebenaran apa dan memberitakan tentang apa. Mari kita baca pasal 16 ayat 3. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Kita bisa melihat semakin lama semakin bertambah besar jumlah orang yang memiliki iman akan Yesus dan mengetahui Dia adalah Kristus. Inilah yang terjadi melalui gerakan Roh Kudus pada saat kedatangan Yesus yang pertama kali. Namun dikatakan bahwa Roh Kudus hujan akhir musim akan menjadi 7 kali lebih kuat daripada hujan awal musim. Jadi, bukankah kita harus menerima Roh Kudus yang 7 kali lebih kuat dan memberitakan 7 kali lebih kuat? Tuhan membuka pintu penginjilan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Melalui Roh Kudus hujan awal musim pada hari raya Pentakosta, Injil diberitakan di Israel dan negara-negara tetangganya di Asia Kecil, yaitu Turki sekarang, dan di Korintus, dan di Italia Eropa. Injil ini sudah diberitakan di wilayah-wilayah tersebut. Jika kita melihat jejak penginjilan pada waktu itu, pada saat kedatangannya yang pertama kali, itu diberitakan mulai dari Israel ke Eropa Selatan. Tetapi pada saat ini, Injil diberitakan ke seluruh dunia. Kita semua harus mengerti bahwa lebih banyak karunia kita terima melalui Roh Kudus daripada yang diberikannya pada saat kedatangannya yang pertama kali. Sampai Tuhan mengumumkan bahwa kita tidak usah memberitakan lagi. Sama seperti Musa berkata, tidak usah membawa bahan-bahan kemah suci lagi. Kita harus menyampaikan api gerakan Roh Kudus ke Samaria dan ke ujung bumi. Mari kita baca Matius pasal 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Yesus sudah berkata, Injil Kerajaan Sorga ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Itulah nasib Injil. Jadi Injil ini pasti akan diberitakan kepada semua bangsa di seluruh dunia, seperti yang telah difirmankan Tuhan. 2000 tahun yang lalu, Tuhan datang dan meyakinkan kita dan bersaksi tentang hal ini. Hal ini benar-benar terjadi melalui Injil tanpa gagal. Mari kita baca Roma pasal 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai kemana? Ke seluruh dunia, berarti sampai ke seluruh bumi, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Firman Tuhan tidak terbatas. Tidak diberitakan hanya di suatu tempat, tetapi akan diberitakan kepada semua bangsa di seluruh dunia. Demikianlah ajaran Yesus. Pada zaman Yosua, bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko selama 7 hari. Seperti itu, menurut saya ada makna besar. Tuhan menetapkan 7 hari untuk kita menginjil. Jadi, mari kita menginjil selama 7 hari di tempat kita masing-masing. Di sekolah, kita yang percaya bahwa Tuhan akan membuka pintu hati mereka ketika kita dengan rajin menyebarkan berita Injil kepada tetangga, kenalan, dan teman kita. Kiranya semua anggota kita menghasilkan buah baik yang melimpah selama hari raya ini. Mari kita baca satu firman lagi sebelum mengakhiri khotbah ini. Yesaya pasal 60 ayat 1 kita baca. Bangkitlah, menjadi teranglah,
sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Akibat apa yang didatangkan sesudah itu? Ayat 4 kita baca, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Terus kita baca ayat 8. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Lalu, ayat 21 kita baca. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Makin bertambah besar jumlah jiwa itu setiap hari. Itu adalah hasil yang diberikan Tuhan selama gerakan Roh Kudus terus berlanjut dalam memberitakan Injil, bukan? Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Ketika melakukan apa pekerjaan ini terjadi? Ketika kita semua bangkit dan menyatakan terang. Semoga karunia Roh Kudus dan berkat diberikan kepada semua anggota kita melalui hari raya musim gugur ini. Dan mari kita beritakan Injil ini di Samaria dan sampai ke ujung bumi dengan kuasa Roh Kudus yang kita terima. Mari kita mempercepat hari kedatangan Bapa secepat mungkin dengan kita memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.